Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semuanya telah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan saat ini kita sudah melampaui 10 hari yang kedua. Kalau merujuk kepada sabda Rasulullah SAW, maka 10 hari yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peluang maghfirah kepada kita semua yang sedang berpuasa. Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan ibadah kita? Apakah layak untuk mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka itu semua terpulang kepada diri kita masing-masing. Syarat untuk mendapatkan maghfirah tentu melalui proses yang dilakukan secara istiqomah dan hanya lillahi ta'ala. Syarat yang pertama untuk mendapatkan maghfirah dari Allah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa harus bertaubat? Karena setiap insan pasti memiliki kesalahan, memiliki alpa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mengakibatkan punya dosa, baik dosa kecil maupun dosa yang besar. Nah, agar dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jalan yang harus kita lakukan adalah bertaubat. Bertaubat artinya kita tidak akan mengulang lagi perbuatan itu. Kita mengakui kesalahan itu, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tubu ilallahi taubatan nasuha. Betul-betul taubat yang penuh dengan pengharapan dari Allah dan tidak akan mengulang-ulang lagi, yang disebut dengan taubatan nasuha. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk mendapatkan maghfirah, syarat yang kedua adalah kita senantiasa melakukan perbuatan kebaikan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Perbuatan kebaikan atau amal soleh tentu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dilipatkan 10, bisa 70, bisa 700. Bahkan di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melipatkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita memperbanyak perbuatan baik di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, yang ketiga, kita juga harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari perbuatan dosa. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, godaan demi godaan selalu ada. Godaan itu dapat menyebabkan kita berbuat maksiat, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di bulan Ramadan ini, melalui puasa, melalui sholat dengan istiqomah, sedikit demi sedikit kita menghindari perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan tercela yang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, ikhtiar kita yang keempat agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah kita melanggengkan istighfar. Istighfar artinya adalah memohon belas kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wajar kita semua selalu membiasakan membaca istighfar setelah kita melaksanakan sholat fardu maupun sholat-sholat sunnah. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya
wa li masyaikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa atubu ilaih. Istighfar adalah sebuah proses bagaimana kita mengakui kesalahan kita dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembiasaan istighfar sebenarnya adalah bagian dari proses agar lisan kita terjaga dari berbagai godaan, sekaligus lisan kita membiasakan untuk mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membiasakan istighfar, mengakui kesalahan kepada Allah, tentu kita juga terpola untuk membiasakan mengakui kesalahan kepada sesama manusia apabila kita melakukan kesalahan antar sesama manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, upaya yang kelima untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala adalah pembiasaan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menandaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Mumpung kita di bulan puasa, mari kita gunakan kesempatan emas ini untuk selalu membaca zikir, baik zikir secara fardhiyah sendirian atau zikir secara jamaah. Metode zikir apapun yang kita lakukan, mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita menjadi makhluk yang senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya semakin banyak ingat pada Allah, maka kita akan mengakui kebesaran Allah, dan kita juga mengakui tentang kelemahan kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Demikian para sahabat kaum muslim yang berbahagia, mudah-mudahan di sisa-sisa waktu di bulan Ramadan ini, terutama 10 hari yang kedua yang telah kita lalui, kita benar-benar akan mendapatkan ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.